Acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah. Untuk durasi waktu maksimal 7 menit. Kepada tuan rumah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala kulli ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingkang kula hormati Habib Toha, ingkang kula hormati Bapak Yai Muslim lan sedaya para alim ulama ingkang rawuh mriki serta para hadirin hadirat ingkang rawuh enten mriki lan boten skupen para pilot-pilot ini, para pilot-pilot penerbang yang kersa nderekaken atas terselenggaranya sholawat wonten ing mriki ingkang dipun nameni PSBB ini. Napa niki terus sampeyan lho. PSBB singkatan dari Paguyuban Sholawat Melayu Bersatu. Alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah lan karonipun pada saat menika detik menika kita tasih pinaringan kawilujengan kenikmatan arupi nikmat iman, nikmat sehat lan nikmat-nikmat intinipun sehingga kita sedaya sakit ngerawuhi wontenipun undangan sholawatan wonten ing mriki. Kaping kalih salawat dan salam mugi-mugi tercurahkan dhateng junjungan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah datang kita sedaya inggih menika arupi syariat agami Islam. Bapak Ibu yang kau hormati, kula nggih boten kesupen datang para biada-biada lan datang para ibu-ibu ingkang purun nderek ruwet renteng atas terselenggaranya sholawat wonten ing mriki. Ugi boten kesupen kerawuhan bapak, ibu-ibu ingkang mriki muga-muga angsal syafaatipun Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala wau sampun dipun dongaaken kali penerbang-penerbang kali pembaca-pembaca tibak niki. Muga-muga kabeh disepuro Allah taala sebab barokahe bibarkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, sekedap nggih sabar. Kasih dereng 7 menit sik, perang detik. Kaula ateng ngriki sebagai wakil tuan rumah takmir langgar musholah nggih, luwih langgar musholah. Nurul Iman matur nuwun sanget dhateng karo sedaya kang purun lan kersa rawuh ing mriki nek rame-rame berselawat wonten ing mriki mugi-mugi dengan salat nika khususipun masyarakat Melayu sedaya dipun paringi selamat. Didoaken kali blai dipun paringi rezeki kang barokah, anak turun ing turun sholihah lan saleh serta rezeki ingkang barokah. Mungkin namung semanten atur kawula muga-mugi sedaya ingkang mriki angsal syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap iman dan Islam serta husnul khotimah. Kawula sebagai tuan rumah mbok menawi wonten pasugatan atau penghormatan
ingkang kirang nyekeceaken dhateng jenengan sedaya kawula nyuwun gunge pangapunten ingkang kathah nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Cekap semanten bila tiba hidayah waridho hadina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Abah Farudin diucapkan terima kasih. Untuk sambutan berikutnya dari Bapak Kepala Desa. Dumateng Bapak Kepala Desa dipersilakan. Durasi ini. Durasi ini di DI. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang kawula hormati Khatibul Majelis Bapak Muklas Ki Habib Toha beserta rombongan Yai Muslim Pak Muwenengah Yai nyopo aku belas yang satru. Terus kru-kru dari PSBB, Bapak RT, RW, sedaya jamaah ingkang kawula hormati lan ngurmien, monggo lagi tansah bersyukur dumateng ngasanipun Allah. Dina kawula panjenengan sedaya tasih dipun paringi bermacam-macam nikmat salah setunggal inggih menika nikmat sehat sehingga kula panjenengan sedaya saged hadir ing majelis. Shalawat ugi salam mugi tetep katur kunjung panjenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah ingkang kawula hormati, kula panjenengan sedaya sumuni merapi sedaya kok pilih tahun niki tahun ingkang sangat-sangat memprihatinkan ya. Covid durung ilang diantem kali gempa. Gempa durung mari diantem kali erupsi. Tapi alhamdulillah kula panjenengan sedaya wilayah kula panjenengan sedaya dipun paringi aman. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkat sholawat, berkat jamaah-jamaah sholawat ingkang wonten ing mriki. Amin Allahumma amin. Lan kawula selaku pemerintahan desa ngaturaken sembah nuwun sanget atas bantuan panjenengan sedaya berupa apapun ingkang sampun diserahaken teng posko Bali Desa Melayu. Insya Allah besok akan kami distribusikan. Kula nyuwun pandonga panjenengan sedaya mugi-mugi dipun paringi kelancaran nggih. Insya Allah besok jam 8 sekitar kurang lebih 7 armada kita akan berangkat untuk langsung memberikan titipan panjenengan, amanah panjenengan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana di lereng Semeru. Insya Allah besok jalur yang kami tempuh adalah di Ranupane sampai di Candipuro. Karena untuk jalur yang selatan sudah kayaknya sudah full bantuan, sehingga kami menempuh yang lebih bermanfaat meskipun rodo adoh tapi mengena. Insya Allah tunggu panjenengan sedaya nggih. Kalau memang berkenan derek nggih, monggo bandol truk. Malam ini teman-teman dari perangkat desa juga dari Lasisnu NU terus lagi mempersiapkan untuk keberangkatan besok. Yang jelas kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua lembaga yang sudah terlibat. Juga ucapan selamat, ini yang penting, selamat kepada Masjid Al-Hasim yang sudah meraih Masjid Awad sebagai juara ingkang nomor kali. Alhamdulillah. Selamat nggih. Wonten mawon ingkang saged kawula aturaken mbok pilih wonten kirang langkung kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri dinasyatul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Desa. 6 menit ya. Sambutan berikutnya dari Khatibul Majlis dumateng Abah Muklas Tajudin kawula sumanggaken. Jam 20 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingkang kawula hormati para ulama, para kiai, wabil khusus dumateng Habib Thaha Al-Muhdhar, Kiai Haji Imam Muslim, Bapak Kepala Desa dan semua kru panitia dan para rawuh sedoyo dan semua yang mensupport terlaksananipun acara yang dalam daru punika muga-muga jerih payah kita dipun balas dening Allah dengan kebaikan dan sebanyak-banyaknya dipun balas kanthi pikantuk syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadirin sing ngadep ngulon mbek sing ngadep ngetan iki ora padha. Sing ngadep ngulon nyungkur mungkuri nyingkur Semeru di Melayu nanti ini ada perauto. Monggo kula panjenengan maos Fatihah dipun tujuaken dumateng para sederek sedaya ingkang sampun terkena musibah. Mugi-mugi kanthi Fatihah wau angsal tambahi rahmati Allah. Sing oleh musibah dipun paringi sabar, sabar iku ya krana oleh rahmate Allah. Sing diparingi selamat iso muji syukur ya rahmate Gusti Allah. Sing luwih excellent, sing luwih jempol iso ngambil ibarat beriktibar dengan kejadian-kejadian ini, dan itu nggih krana oleh rahmati Allah. Gusti Allah niku dawuhaken wa taral jibala jamidatan. Kon niku ngira lek gunung iku guwagahe kaya mule ku watos. Jarine Gusti Allah ing dalem dawuhe wa tamurru marasahab. Gunung yang ada di muka bumi nek dhuwure jagat niki lentur iso nglencer maresahap koyok mlakune awan nek dhuwuran, iso mubrul metu wedi lan lebuni. Tamuru maresahap kabeh niku makhluke Allah. Kula panjenengan sami ugi makhluke Allah. Yen diperintah karo Gusti Allah mesti taat. Gunung diperintah kali Gusti Allah taat. Sengenge sak pasukane diperintah kali Gusti Allah nggih taat. Wa tamurus sama mauran, nanti pada saatnya kalau sudah matahari, rembulan, bintang, gumintang dihancurkan sehancur-hancurnya, Kanjeng Nabi ngendikaken meling dateng kula panjenengan sedaya, yen ciptaane Gusti Allah kuwi kudune bekti lan taat nang Gusti Allah. Gunung taat nang Gusti Allah, sengenge taat nang Gusti Allah. Banyu bebanyuan sing ndek segara, sing ndek langit, sing ndek sumber ya manut nang Gusti Allah. Kabeh ngenteni perintahe Gusti Allah. Walaisa min lailatin wal bahru yusrifuha fiha thalatha marrat. Air yang ada di muka bumi
yang ada di dalam bumi, yang ada di atas langit, yang ada di tengah benua, sing di segoro, setiap malam memohon kepada Allah semohon-mohonnya. Yasta'dinullaha ayang fadhiha alaihim. Air itu memohon kepada Allah pingin menenggelamkan manusia, krono wis gregeten ndelok tingkah polahe menungso. Napa jawabe Gusti Allah? Fayakufuhu azza wa jalla, ojo dhisik nyu banyu. Lek kowe katene nglelepno jagat iki, ngenteni perintah dhisik. Lek gak sabar ya ojo nemen-nemen titik-titik ae. Ingahen si akeh umat, si akeh kaum, si akeh kawula sing gelem zikir nang aku, ature Gusti Allah. Ngono ku kabeh ya krana rahmate Gusti, rahmatipun Gusti Allah. Mulane monggo kula panjenengan tasah nadong nyuwun tambahi rahmati Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah ing dalem kawilujengan kebahagiaan dunya lan akhirat. Si ono rong perkara yang mampu meredam kemurkaan Allah. Sing siji pun boten wonten. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah iku gak bakal nyiksa marang kaum selama engkau wahai Muhammad di antara mereka. Kanjeng Nabi sampun kabundut. Kantun wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Gusti Allah ora bakal memberikan bencana kepada manusia ini, masih akan disisakan. Wahum yastaghfirun, selama mereka masih mau gelem istighosah, gelem maca gelem maca sholat. Muga-muga tetep PSBB tetep langgeng, saged damel sareng-sareng maca sholawat. Muga-muga dados peredam kemurkaanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyati salihah wa bi kulli niyyatin salihatin bi barakatil Fatihah. Mekaten ingkang saged dalam aturaken muga tambah rahmati Allah, tambah ngadahaken istighfar dhateng Gusti Allah ya. Gak nambahi dosa, gak nambahi murkanipun Allah. Lan terakhir kangge keluarga takmir, keluarga RT kali RW setunggal kelawan rekodhoyonipun kawontenanipun pelaksanaan punika, muga-muga tansah tambah keberkahan, barokah ing dalem keluargane lan barokah ing dalem donya branane. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.
Demikian tadi sambutan dari Khatibul Majlis, diucapkan terima kasih. Selanjutnya mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Habib Toha Al-Mukhtar dari Lawang. Sebelumnya saya mengawal acara pada malam hari ini, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Habib Toha Al-Mukhtar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sahibit taji wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwar, man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam, abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'id thaqalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, nabiyil haramain, mahbubin inda rabbil masyriqaini wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Yang saya muliakan para kiai, para ulama, para asatid, wabil khusus Kiai Haji Imam Muslim Khadimul Majlis PSBB Kiai Haji Mukhlas Tajuddin. Yang saya muliakan sahibul wasilah Gus Muhammad Ridha, akhina fillah Haji Umar sekeluarga, Haji Abah Ganif sekeluarga, Ustadz Fakhruddin yang saya muliakan, tidak lupa yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Belayu beserta perangkat-perangkatnya, hadirin hadirat jamaah majlis PSBB yang saya hormati, saudara saya, teman-teman dari Gerakan Pemuda Ansor dari Banser yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdir oleh Allah bisa selalu istiqamah hadir di majlis maulid seperti malam hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita didekatkan oleh Allah dengan kekasihnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bersalawat kepada Habibina Muhammad. Kita selalu memuji-muji dan memuliakan Habibina Muhammad. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, wala in madahtu Muhammadan biqasidati falaqad mudihat qasidati bi Muhammadin. Kalau aku, kata seorang ulama, kalau aku memuji-muji Habibina Muhammad di dalam tulisanku,
di dalam qasidahku, di dalam kitabku, justru qasidahku, tulisanku, kitabku itu menjadi mulia karena Habibina Muhammad. Siapa yang tidak memuliakan kitab Burdah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Busiri? Kitab itu mulia, dimuliakan oleh umat Islam karena di dalam kitab Burdah dari awal sampai akhir adalah puji-pujian kepada Habibina Muhammad. Kitab Maulid Tiba, Maulid Simtud Duror, semuanya jadi mulia karena isinya adalah memuliakan Habibina Muhammad. Bagaimana dengan lisan kita yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang selalu memuji-muji Nabi Muhammad? Maka kita akan mulia di hadapan Allah diberkati Habibina Muhammad, berkat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketahuilah, yakinlah kita bahwa kita ini mulia di hadapan Allah itu karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kita istimewa di hadapan Allah. Qala ba'dul ulama, hadhihi al-ummah khassaha Allahu bi khususiyatin wa syarrafaha bi syarafi asyrafil bariyat. Umat Islam, kita semua ini diistimewakan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Wa syarrafaha, dan dimuliakan oleh Allah melebihi umat-umat yang lain. Sebabnya cuma satu, bisyarafi asyrafil bariyat, karena kemuliaannya Habibina Muhammad. Jadi kita mulia karena Habibina Muhammad, sehingga pantas kalau kita selalu istiqamah hadir di majlis PSBB, Majlis Ta'lim wal Maulid, paguyuban, salawat, belayu bersatu. Istimewa ini, istimewa. Pertahankan, pertahankan para hadirin. Ini majlis mengajak ukhuwah, persatuan yang dibungkus dengan pembacaan salawat dan zikir. Luar biasa, luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khair thawaban al-birru wasilatur rahim, wa asra' asy-syarr al-baghyu wa qati'atur rahim. Paling cepatnya balasan Allah itu akan turun kepada orang yang selalu berbuat baik dan menyambung silaturahim. Majlis PSBB mengajak kita agar selalu rukun, menyambung silaturahim, khususnya di desa Belayu ini. Supaya apa? Supaya guyub, supaya rukun, supaya tetap kita menjadi saudara satu sama lain. Sebaliknya kata Rasulullah, asra'us syarr, paling cepatnya balasan Allah adalah al-baghyu wa qati'atur rahim, berbuat zalim, aniaya, dan memutus hubungan silaturahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim ini yang dibungkus dalam satu paguyuban PSBB ini terus kita pertahankan sampai hari kiamat. Supaya apa? Supaya tetap desa Belayu dijadikan desa yang aman, desa yang makmur,
desa yang Allah turunkan rahmatnya, insya Allah segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahim. Rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum, kepada satu desa, apabila di desa itu banyak yang memutuskan hubungan silaturahim. Rahmat Allah tidak akan turun. Tapi kalau di satu desa itu terjalin hubungan silaturahim dengan baik, rukun masyarakatnya, maka Allah turunkan hujan rahmat di desa itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, itu luas, meliputi segala sesuatu. Sehat, rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Murah rezeki, itu rahmat dari Allah. Dijauhkan dari bala musibah, itu rahmat dari Allah. Dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, itu rahmat dari Allah. Dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu rahmat dari Allah. Dijadikan desa ini desa yang makmur, aman, barakah, itu rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah yang paling utama, diakhirkan hidup kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah bibarakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi khadimul majlis telah menjelaskan bahwa musibah terjadi di mana-mana. Bapak Kepala Desa tadi menjelaskan musibah terjadi di mana-mana. Yang baru-baru saja terjadi yaitu musibah erupsi ya. Erupsi Gunung Semeru yang banyak memakan korban. Itu adalah musibah. Alhamdulillah, desa Belayu, masyarakat desa Belayu yang dalam satu wadah PSBB ikut peduli dengan memberikan sedekah untuk saudara-saudara kita yang mendapat musibah. Mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan, yang kita berikan untuk saudara-saudara kita, sedekah kita yang kita keluarkan itu juga menjadi hadiah yang paling indah untuk ahli kubur kita, khususnya kedua orang tua kita, sehingga ahli kubur kita tidak diam di alam kuburnya. Dia akan selalu mendoakan anak-anaknya yang selalu ingat kepada ahli kuburnya dengan menghadiahi sedekah. Dan mudah-mudahan sedekah yang kita keluarkan itu bisa menolak musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu fa inna as-sadaqah tudfa'u 70 baban minasyarr. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, karena sedekah yang kalian keluarkan itu bisa menolak, mengangkat 70 macam penyakit, bala dan musibah. Diangkat karena sedekah yang kita keluarkan. Lebih istimewa lagi apabila sedekah yang kita keluarkan kita niatkan, kita hadiahkan untuk ahli kubur kita, khususnya kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. 2 kali kita mendapat pahala, pahala sedekah dan pahala birrul walidain, pahala bakti kepada kedua orang tua kita.
hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau adalah guru daripada Imamul Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau mengatakan, idza daqat alaikumul umur fa'alaikum bi ahlil qubur. Jika kalian punya masalah-masalah yang ruwet, masalah yang besar, hajat-hajat yang belum terkabulkan, masalah-masalah yang belum terselesaikan, mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah dengan wasilah ahli kubur kita, khususnya kedua orang tua kita. Doatil arwah mustajabah. Doa arwah itu mustajab, saudara-saudara. Doanya orang yang hidup ini yang muter-muter. Karena apa? Karena orang hidup ini, ya Allah, diliputi dosa. Mata kita banyak berbuat dosa, telinga kita banyak berbuat dosa, lisan kita banyak berbuat dosa, kaki kita, tangan kita, seluruh anggota badan kita dilumuri dosa, sehingga doa kita sulit untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, warga masyarakat Melayu adalah masyarakat yang cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Satu desa dibentuk satu majlis maulid paguyuban PSBB, ya, dengan membaca maulid bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap minggu apa setiap bulan? Setiap 2 minggu sekali. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibul ratib yang mengarang kitab Ratibul Haddad, beliau mengatakan, apabila seluruh pintu-pintu terkabulnya doa sudah tertutup, kata Habib Abdullah, doa-doa pintu-pintu pintu-pintu ijabah sudah tertutup, sulit doa akan dikabulkan. Kata Habib Abdullah, lewatlah melalui satu pintu ini, karena satu pintu ini tidak mungkin akan ditutup oleh Allah ila yaumil qiyamah, yaitu babullah habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti malam hari ini, sekarang ini kita ada di babullah, pintunya Allah, yaitu habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi khadimul majlis membawa ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh Allah tidak akan menurunkan azab tidak akan Allah turunkan, siksa tidak akan Allah turunkan. Apalagi bencana, apalagi musibah. Azab ini jauh di atas bencana, di atas musibah. Tidak akan Allah turunkan. Wa anta fihim, kalau engkau ya Muhammad selalu bersama mereka. Imamul Habr menjelaskan anta fihim, yakni bi kathratis salatu wassalamu ala nabi. Kalau di waktu hidupnya Nabi Muhammad kita datang kepada Nabi Muhammad, kita selalu bersama Nabi Muhammad. Tapi di zaman sekarang, bagaimana agar kita dekat dengan Nabi Muhammad, bisa menghadirkan Nabi Muhammad sehingga kita dijauhkan dari bala dan musibah, yakni bi kathratis salatu wassalamu ala nabi, dengan banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad akan hadir bersama kita. Kalau diri kita
selalu membaca salawat ruhaniyah Nabi Muhammad bersama kita. Di rumah kita banyak dibaca salawat, maka roh Nabi Muhammad, ruhaniyah Nabi Muhammad hadir di dalam rumah kita, sehingga rumah kita dijauhkan dari bala dan musibah. Kampung, desa yang selalu dibaca salawat kepada Nabi Muhammad akan dijauhkan dari azab, bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan jadi begini bapak-bapak ya, ini akhir zaman ini, zaman sekarang ini zaman fitnah ya. Kita hendaklah pintar-pintar di zaman ini, hati-hati di zaman sekarang ini, terutama satu pegangan kita, yaitu jaga perasaan Habibina Muhammad, jaga kewibawaan dan kemuliaan Habibina Muhammad, karena ini satu-satunya harapan kita yang dapat menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Jaga Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad, jangan diusik perasaan Nabi Muhammad, apalagi menghina Nabi Muhammad, menghina agama Islam, menghina ajaran Nabi Muhammad. Hati-hati, karena Nabi Muhammad satu-satunya harapan kita yang dapat menyelamatkan kita fid dini wad dunya wal akhirah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala Nabi Muhammad. Amal-amal ibadah kita bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah. Kita tidak tahu. Coba saya mau tanya sama masyarakat desa Belayu, angkat tangan yang sudah yakin amal ibadahnya diterima oleh Allah. Coba angkat tangan, saya ingin tahu. Ada? Ada. Kita tidak tahu diterima apa tidak, illa salata ala Nabi Muhammad, kecuali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, seorang wali gotok, mengatakan as-salatu wassalamu ala Nabi tuhfatun li ummatil Muhammadiyah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad itu hadiah teristimewa dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Saya nggak mau ngambil contoh yang lain, takut mengusik perasaan. Mau ngambil contoh saya sendiri saja. Satu ketika, Yai, saya punya mau pergi, mau naik sepeda motor, kuncinya sepeda motor hilang. Apa kalau bahasa Jawanya? Ketelisut. Di kunci sepeda ini. Telisut ya. Dicari, di celana nggak ono, di atas lemari nggak ada, di gantungan nggak ada, di atas TV nggak ada, keliling muter di dalam rumah setengah jam nyari kunci sepeda motor, nggak ketemu. Nyari kunci sepeda motor nggak ketemu setengah jam. Sumpah sudah tidak ketemu, akhirnya dibawa ke kamar mandi, ambil wudhu, sholat Habib. Usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil Allah. Duh. Belum akbar masih Allah. Ingat sama kunci, aku cekat kunci di sepeda motor. Coba. Ya Allah. Istighfar saya, ya Allah. Justru ingat di waktu sholat. Berarti sholat ini tidak istighfar. Tapi jangan dibuat amalan ya. Nek hilang-hilang dibawa sholat nanti. Ojo. Berarti kita ini tidak tahu. Kadang sholat kita ini tidak khusyuk. Ya.
berarti kunci hilang tadi kebawa ke sholat, akhirnya dijawab di waktu sholat. Aduh, cekap di kunci ini dek sepeda, ya Allah. Para ulama, para salafun saleh, para aulia memberikan contoh doa kepada kita setiap kita melaksanakan ibadah. Setelah kita beribadah kepada Allah, hendaklah kita berdoa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Supaya apa? Doa ini dibaca supaya apa? Supaya kita tidak sombong, tidak mengandalkan ibadah kita, tapi semata-mata mengandalkan rahmat dan kasih sayang Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Wa rahmatuka ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, belas kasihmu ya Allah, yang aku harapkan ketimbang amal-amalku ya Allah. Ini akhlak, ya, ini akhlak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bahkan jaga Nabi Muhammad, kan ini satu-satunya harapan kita, ya. Kita bahkan mau istighfar saja, kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita butuh pertolongan Nabi Muhammad. Kita butuh Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Coba ini perhatikan. Andaikan jikalau orang-orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, artinya orang-orang telah berbuat dosa besar, baik dosa besar ataupun dosa kecil, kemudian orang-orang yang berbuat dosa itu ja'uka, datang kepadamu ya Muhammad, fastaghfirullah, kemudian orang yang berdosa tadi mohon ampun kepada Allah. Tidak berhenti di sini ayatnya, ada lanjutannya, wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Dan Nabi Muhammad memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berdosa, lawajadullah tawwabar rahim, maka akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta ampun, istighfar kepada Allah, butuh pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi kita ini, cintanya kepada umatnya luar biasa. Karena itu mari kita cinta kepada Nabi Muhammad, jangan setengah-setengah. Memuji Nabi Muhammad, jangan tanggung-tanggung. Puji Nabi Muhammad sesuka kita, karena pujian Allah kepada Nabi Muhammad tidak setengah-setengah. Yang terakhir, ada seorang Badui. Orang Badui ini orang Arab yang tinggal di pedalaman. Biasanya orang Badui ini wataknya keras, ya, keras. Tapi Badui ini habis melakukan dosa besar. Habis melakukan dosa besar. Dia minta ampun, istighfar kepada Allah. Kemudian dia ingat dengan ayat yang tadi saya baca. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, jikalau orang-orang yang telah berbuat dosa datang kepadamu ya Muhammad. Ingat ayat ini. Kemudian orang Badui tadi ambil kudanya, dia naiki kudanya, dia tunggangi kudanya menuju pusara suci Habibina Muhammad.
menuju makam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, sudah dikubur. Badui tadi naik kuda menuju makam Nabi Muhammad. Begitu sampai di makam Nabi Muhammad, turun dari kudanya. Kemudian si Badui tadi mengucapkan salam, Assalamu alayka ya man istafahullah. Salam penghormatan aku tujukan kepadamu, wahai manusia pilihan Allah, Habibina Muhammad. Kemudian orang Badui tadi membaca ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, jikalau orang-orang yang telah menganiaya dirinya, telah berbuat dosa datang kepadamu. Sampai terakhir dibaca sama orang ya Badui tadi. Kemudian orang Badui tadi mengatakan, ha ana qad ji'tuka ya Rasulullah, sekarang aku sudah datang menghadapmu ya Rasulullah. Padahal sudah meninggal Nabi Muhammad. Sekarang aku datang menghadapmu ya Rasulullah. Di dalam kubur Nabi Muhammad. Astaghfirullah, dia mohon ampun orang Badui tadi. Fashfa'li ila Rabbi ya Rasulullah, mohonkan syafaat kepada Tuhanku ya Rasulullah, agar aku diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Pulang orang Badui tadi. Al-Utbah waktu itu dia berziarah di makam Nabi Muhammad. Dia tertidur di makam Nabi Muhammad. Di saat Al-Utbah tertidur, dibanguni dia bermimpi didatangi Nabi Muhammad. Dibanguni Al-Utbah, ya Utbah, bangun, kejar pemuda yang tadi datang menziaraiku. Katakan kepadanya, aku kirim salam kepadanya, dan sampaikan kabar kepadanya bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita yang melakukan dosa apa harus datang ke makam Nabi Muhammad? Ya, kalau kita punya uang, iya, bisa umroh, bisa haji. Jangan khawatir. Para ulama, para salafun saleh mengajarkan kepada kita, apabila kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, hendaklah kita jadikan salawat kepada Nabi Muhammad sebagai tameng andalan kita, agar Allah mengampuni dosa kita berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, salawatnya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub. Mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dengan keberkahan salawat kepada Nabi Muhammad. Para ulama salafun salih selalu mengandalkan salawat. Bahkan di dalam berdoa kita agar dijauhkan dari penyakit, bala dan musibah, kita andalkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Dan menjadi aturan kita di saat kita berdoa, para ulama mengajarkan agar diawali dengan bersolawat dan diakhiri dengan solawat. Kalau kita berdoa minta kepada Allah, jangan lupa kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, baru kita berdoa, dan ditutup dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah segala hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah bibarakati Habibina Muhammad. Mohon sekali lagi pertahankan majlis yang mulia ini, karena ini majlis akan mendekatkan yang mengajak kita untuk selalu ada di pintunya Allah. Majlis ini mengajak agar kita guyup rukun, terjadi silaturahim, khususnya di desa Belayu ini, sehingga desa Belayu ini Allah turunkan hujan rahmat, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah bibarakati Habibina Muhammad. Mudah-mudahan ahli kubur desa Belayu seluruhnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bibarakati Habibina Muhammad, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan
hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat dunia dan hajat akhirat. Mudah-mudahan dijadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang bernasib baik, Amin. nasibnya baik di dunia dan baik di akhirat. Amin. Anak yang selalu bakti kepada kedua orang tuanya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya, dan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan diakhirkan hidup kita, hidup anak keturunan kita dalam keadaan husnul khatimah bi barakati habibina Muhammad. Husnul khatimah bi barakati habibina Muhammad. Mudah-mudahan seluruh jamaah PSBB Amin. ditakdir oleh Allah bisa ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana li ziarah Makkah wal Madinah bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terakhir, saya kemarin diundang oleh saudara saya Gus Muhammad Ridha, karena beliau mengawinkan putrinya. Kebetulan saya berhalangan karena pulang ke Situbondo berhubungan dengan acara haul ayahanda saya di Situbondo. Mudah-mudahan putri Muhammad Gus Muhammad Ridha jodohnya dikekalkan oleh Allah, dijadikan jodoh yang langgeng fid dini wad dunya wal akhirah, diberikan keturunan-keturunan yang baik, yang saleh, barakah insyaallah bi barakati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.